Loncengnya sorok ke dalam banda, ke dalam sungai. Di dalam penelitian, plastik itu baru terurai di dalam tanah membutuhkan waktu 100 tahun. Kalau ada orang meninggal di kampung awak atau awak, dimasukkan ke dalam tanah sebulan tinggal tulang saja itu. Tapi plastik dimasukkan ke dalam tanah, dibuang sembarangan, tiap tahun dikaligus itu. Maka merawat alam ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita semua. Ibadah itu bukan hanya sembahyang, puasa, zakat saja. Merawat alam ini juga bagian dari ibadah. Maka kadang-kadang kita heran, banyak yang ahli ibadah, rajin sembahyang, rajin puasa, tapi sembarang buang saruk sih, pakai jilbab lo tuh. Kadang-kadang kita aneh, salat hari raya di Bancalaweh, cali lah tuh. Ketika tadi takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menyembah Allah yang menciptakan alam semesta. Siap sembahyang raya saruk datang menyaar. Siapa membuang saruk itu? Itu nak sembahyang situ. Dia menyangka ibadah itu hanya bertahmid, bertakbir, bertahlil. Padahal menjaga alam ini juga perkara ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jemaah ibadah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah selalu kita mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin atas seluruh nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah itu. Di kejadian beberapa minggu ini menjadi iktibar bagi awak. Bahwa harus bersyukur. Kita cari sekeliling di TV, di media, di Facebook, di WA. Ada saudara-saudara kita yang 2 minggu lalu masih punya rumah, kini tidak punya rumah. Apa yang kita syukuri? Bukan mensyukuri kawan tidak punya rumah. Kita bersyukur alhamdulillah awak masih punya rumah, masih punya pekerjaan, setiap tanggal 1 masih ada gaji. Kita berkeluh kesah dengan anak awak hadapi, padahal nikmat tu sangat banyak pada diri awak. 2 minggu yang lalu mungkin saudara kita masih punya pekerjaan, masih punya peternakan, masih punya sawah nang kadiaroan. Kini nak ada nang kadiaroan tu lah. Bahkan baju nang dipakai saja paragi orang lain. Mudah-mudahan setiap nan kita cari, kita dengar menjadi iktibar. Ternyata Allah masih melindungi awak. Kita masih punya pekerjaan, punya pendapatan, punya penghasilan, masih punya anak, masih punya suami, punya istri,
Padahal banyak orang yang dipisahkan. Kemarin 2 minggu yang lalu masih punya suami, kini suaminya tidak ada lagi. Masih punya orang gaib, kini orang tua tidak ada. Maka mintalah kepada Allah, bukan hanya sekedar minta rezeki, mintalah kepada Allah kemampuan mensyukuri itu rezeki. Kita masih bisa makan lama, masih bisa berkumpul dengan keluarga. Kebanyak-banyaklah kepada Allah, meminta kepada Allah itu kemampuan mensyukuri rezeki yang diberikan Allah. Hadirin jemaah ibadah zuhur yang dimuliakan Allah, Allah sudah sampaikan kepada kita, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apa saja nan menimpa diri awak, apapun musibah nan menimpa diri awak, kata Allah, disebabkan oleh ulah perbuatan tanganmu sendiri. Jadi musibah nan terjadi itu apa penyebabnya? Disebabkan oleh perbuatan tanganmu, perbuatan awak manusia. Dan itu kita tuai. Bakal terjadi banjir, galodo. Siapa menabang hutan di bukit itu? Tentu tidak mungkin jin yang menabang. Itu manusia yang menabang. Terjadi banjir, galodo dan segala macam. Siapa yang merasai? Manusia. Nama nabangnya manusia, nama berdampak pada manusia. Perbuatan tangan awak. Tapi yang bukan tidak satu menabang loh. Tapi yang merasakan manusia itu. Mungkin kita tidak satu menabang hutan, tak satu ambil longsor, tapi menjaga alam ini tanggung jawab kita semua. Mulai dari hal nan ketek sampai hal yang gadang. Bukan hanya tanggung jawab Pemko, bukan hanya tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Apa contoh nan ketek-keteknya merawat alam? Jangan membuang saruk sembarangan. Itu bagian dari agama itu. Yuncenya sorok ke dalam benda, ke dalam sungai. Di dalam penelitian, plastik itu baru terurai di dalam tanah membutuhkan waktu 100 tahun. Kalau ada orang meninggal di kampung awak atau awak, dimasukkan ke dalam tanah sebulan tinggal tulang saja itu. Tapi plastik dimasukkan ke dalam tanah, dibuang sembarangan. Tiap tahun dikali semua itu. Maka merawat alam ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita semua. Ibadah itu bukan hanya sembahyang, puasa, zakat saja. Merawat alam ini juga bagian dari ibadah. Maka kadang-kadang kita heran, banyak yang ahli ibadah, rajin sembahyang, rajin puasa, tapi sembarang buang saruk sih. Pakai jilbab lo tuh. Kadang-kadang kita aneh. Salat hari raya di Bancalaweh. Cali lah tuh. Ketika tadi takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembah Allah yang menciptakan alam semesta. Siap sembahyang rayu saruk datang menyaar. Siapa buang saruk itu? Itu nak sembahyang situ. Dia menyangka ibadah itu hanya bertahmid, bertakbir, bertahlil. Padahal menjaga alam ini juga perkara ibadah. Tersembah banda, tersembah air. Siapa yang merasakan? Kita semua. Maka betul kata Allah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apa saja yang menimpa kamu disebabkan oleh perbuatan dirimu sendiri. Rawat alam ini. Kita malu kepada orang Jepang. Kenapa malu kepada orang Jepang? Ada kata-kata mengatakan begini,
Kalau kamu mau mencari orang Islam, ingin mudah menemukan orang Islam, pergilah ke Indonesia. Kamu akan mudah menemukan orang Islam. Padang Panjang banyak orang Islam, di Tanah Datar banyak orang Islam, di Padang banyak orang Islam. Orang Islam di Indonesia ini ada 86%. Mudah menemukan ajaran Islam. Tapi kamu sulit menemukan ajaran Islam. Menemukan orangnya gampang, tapi menemukan ajarannya sulit. Tapi kalau kamu pergi ke Jepang, Diniah Putri itu sering sekali membawa santri ke Jepang. Kalau kamu pergi ke Jepang, kamu sulit menemukan orang Islam di Jepang, tapi kamu mudah menemukan ajaran Islam di Jepang. Mencari orang Islam payah situ. Agamanya Buddha, agamanya Sinto. Tapi menemukan ajaran Islam mudah sekali di sana. Kebersihan, merawat alam, hormat kepada orang, dia sebentar kepalanya tunduk-tunduk. Kalau awak siko, ada lo hormat kenya. Dan orang siko, dan orang lain siko, kampung ambo, dihormat menghargai orang. Tepat waktu, disiplin. Itu ada video wartawan Saudi pergi menilai, membandingkan bagaimana kehidupan orang di Timur Tengah mengenai disiplin, kebersihan, tata krama, sopan santun, adab, merawat alam, membandingkan di Timur Tengah dengan di Jepang. Di sana bersih. Ditanya, kenapa Anda begitu merawat alam, membuang saruk tidak sembarangan? Karena bumi ini milik dewa. Dan kita menumpang di bumi milik dewa. Sebagai penumpang harus tahu diri. Kita berterima kasih kepada dewa, karena kita sudah diizinkan hidup di buminya dewa. Dia mungkin tidak mengerti tentang Islam, tapi dia melaksanakan ajaran Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin terjadi banjir. Hari hujan seminggu, ada yang mengatakan 10 hari. Hujan tidak berhenti-henti. Ada banjir besar terjadi dulu. Patang sehari hujan tidak keluar matahari, lah bingung awak. Menjamu kain payah, nyemu padi payah, sebelum payah. Hari hujan tadi. Zaman Nabi Nuh juga terjadi hujan yang tidak berhenti-henti siang malam. Ada yang mengatakan 40 hari siang malam hujan tidak berhenti-henti. Ini banjir besar number 1. Kenapa itu terjadi? Tadi ada karena perbuatan manusia, ada karena perilaku tangan, ada karena dosa. Apa dosanya? Nabi Nuh itulah panik mendakwahi manusia. Berapa berdakwah? 950 tahun majak manusia kepada nan baik. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasana illa khamsina aman fa akhazahumut tufanu wa hum zalimun. Dan kamilah mautus Nuh kepada kaumnya, dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Berapa banyak tu? 950 tahun berdakwah majak manusia. Sialo talo ustaz di dunia aku 950 tahun berdakwah. Berapa orang hantar bawanya? Lebih kurang 80 orang. Tanyalah tukang panciang, Pak, berapa tahun menciang Pak? Kalau 950 tahun itu dibagi 80 berarti mandapean cie orang lebih kurang 12 tahun. Sialo do tukang panciang talok memanciang 12 tahun saya ikut ikan ape. Berapa tahun Pak menciang Pak? 12 tahun. Lawar ikut ikan ape? Alhamdulillah, pe siku tu. Tak ada orang sanggup. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, 80 orang tak bawa. Setiap diajak orang tu kepada nan baik,
Anyo tutui telingonyo, pantangnya menanga dakwah. Di dalam Quran surah ke-71 surah Nuh ayat 7. Kurang kalau diajak. Mungkin kau jadi introspeksi diri lo dia. Kini banyak masjid gagah-gagah, rencak-rencak, berkilik-berkilik, majak orang paramian payah. Kalau zaman Nabi Nuh diajak orang kanan elok. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghsaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Setiap kali aku menyeru mereka, ambu ajak mereka beriman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan jarinya ke telinganya dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Ya Allah, setiap ambu ajaknya kepodonan baik, nyututui telingonya jarinya. Sudah tu nyangkek bajunya, nyututui mukanya. Dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Dan lo ke dia jajah, ang si aja, hang barehang, hang barehen, amba ketuang dan beketudet. Engkau selalu jalan surga boleh ke dia jajah. Kan ada orang diajak, mungkin diajak ngelawan. Kami henselah surga masing-masing. Dan orang lo diajari. Apa itulah zaman Nabi Nuh. Mereka tutup telinganya, mereka tutup mukanya. 950 tahun berdakwah. Lalu Nabi Nuh akhirnya, yang namanya manusia, tibolo masa tak kuatnya, mangkek tanganlah Nabi Nuh. Dijelaskan itu di dalam Quran surah ke-54 surah Al-Qamar ayat 10. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Maka Nuh mengadu kepada Tuhan, sungguh aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. Ya Allah, ambo lah dikalahkan dari umat ambo. Tolong ambo. Nyo kecenya ambo ko gilo ya Allah. Di kecenya Nabi Nuh gilo. Di dalam Quran surah Al-Qamar ayat 9. Kazzabat qablahum qaumun nuhin fakazzabu abdana wa qalu majnun. Sebelum mereka kami kaum Nuh juga telah mendustakan rasul dan mereka mendustakan hamba kami dan dia memanggilnya majnun. Panggilnya Nabi Nuh tu gilo. Gilo Nuh. Kalau kemaja awak mbek kapar te buki. Dikatakannya aku majnun. Mangke tangan Nabi Nuh kepada Allah. Bantu ambo ya Allah. Lalu Allah bantu. Pak caronyo ibarat ladu. Dipilih enam boneh-boneh nan elo-elo tu dinaik ke kapal. Ana busuk-busuk tu dianyian. Maka Allah menyelamatkan nan baik-baik tu. Fafatahna abwabas samai bima'in munhamir. Dan kami buka pintu langit. Pintu langit dibuka. Fafatahna abwabas sama' dan kami buka pintu-pintu langit. Pintu langit dibuka. Berala kalaweh itu. Pintu rumah selaweh. Kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air hujan yang tercurah. Bukan manitia. Kami buka pintu-pintu langit. Pintu langit berala kalaweh itu. Kami turunkan hujan yang tercurah. Hujannya itu bukan merembes, bukan manitia, tapi tercurah. Siang malam. Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Dan kami jadikan dari bumi patang hujan seminggu atau 10 hari atau 2 minggu itu dari langit isi hujan. Kalau zaman Nabi Nuh dari langit tercurah. Bayanglah tercurah. Wak punya air dalam galeh. Air itu menetes. Itu berbeda. Meresap seketeknya, tapi tercurah ketunggang uzawaan. Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Dan dari bumi pun menyemburkan mata air dari bumi, menyemburkan atau menyambur tanggung ngadang kedua mata air, maka bertemulah air itu
dari ateh turun ke bawah, dari bawah ke tambulo jadi ateh, maka menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. Wa hamalnahu ala zatin alwahin wa dusur, dan kami angkut Nuh ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasang. Kejemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan menjadi iktibar bagi awak. Bako iko bencana terjadi, aduh salah perbuatan awak, baik salah dari segi fisik atau salah dari segi perilaku. Maka apa doa kita kepada Allah? Ya Allah, jadikan setiok nan dicalia, setiok nan dinanga, setiok nan dibaca menjadi iktibar dan pelajaran bagi diri awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.